师兄师姐，请起立。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，纯印上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。阿弥陀佛，感恩善人开示。Selamat malam Sesung Sece semua ya. Sebelumnya感恩 Maria Kreslina Sece ya.感恩kepada tim Simpasiang.感恩kepada co-host dan host semua pada malam hari ini.感恩juga kepada Sesung Sece yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, yang disertai dengan lagu doa. Ya, mari kita beranjali Sesung Sece. Silakan co-host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana.
Cảm ơn sư兄sư姐. Baik, sư兄sư姐. Tadi kita telah sama-sama ya mendengarkan ceramah master ya, yang hari ini mengenai karena kondisi karma buruk ya, makanya tidak pernah mendengar dari Triratna ya. Mari sesung seces saya akan bacakan intisari pada malam hari ini. Saya akan bacakan ya sesung seces ya. Singfasyang Sutra Teratai episode 1550, Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab ke-16, Panjang Usia Tathagata. Judul hari ini adalah dikarenakan sebab dan kondisi dari karma buruk, tidak pernah mendengar dari Triratna. Mari kita lihat catatan tangan. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran adalah kejahatan sebagai perbuatan dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Semua tindakan yang diperbuat ini adalah karma, berupa 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan. Semua karma buruk yang telah kuciptakan pada masa lampau, semua berakar pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang tidak berawal. Jumlahnya sebanyak butiran debu halus dari maharibu dunia. Semenjak masa tanpa awal dulu sampai kini, telah pun terkumpul menjadi besar sekali. Nah, sesung sece dari catatan tangan ini, di sini dikatakan 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan. Tentu sesung sece masih ingat ya, kalau 10 kejahatan kan tentu melalui ucapan, pikiran, ucapan, dan perbuatan ya. Nah, tapi 5 kedurhakaan sesung sece udah pernah, ini juga pernah dijelaskan oleh Master ya. 5 kedurhakaan, masih ingat sesung sece? Adalah membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat, ya, atau membuat luka seorang Buddha ya, dan juga memecah belah sangha. Nah, ini adalah 5 kedurhakaan. Baik, sesung sece, kita lanjut ya. Kita lihat catatan berikutnya. Poin pertama, segala sesuatu muncul dari pikiran kita. Jika pikiran dan cara pandang kita menyimpang dan menyimpang ke arah kejahatan, dengan sendirinya tubuh kita akan melakukan perbuatan jahat, mengucapkan yang tidak baik. Oleh sebab itu, tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran adalah kejahatan. Semua tindakan yang diperbuat ini adalah karma. Semua karma buruk yang telah kuciptakan pada masa lampau, semua berakar pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang tidak berawal. Kita menciptakan karma selama banyak kehidupan. Karma mengikuti kita hingga di kehidupan ini. Kebiasaan dulu dilanjutkan hingga sekarang, sehingga arah kita menyimpang dan menyebabkan tubuh, ucapan, dan pikiran kita menciptakan hal-hal dari 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan. Kita harus segera mengintrospeksi diri yang disebut pertobatan. Bertobat atas karma buruk yang diciptakan di kehidupan lalu. Jadi sesung suci di sini sangat jelas ya sesung suci ya. Kalau melakukan sesuatu tindakan yang berlawanan dengan prinsip kebenaran, itu disebut kejahatan. Semua tindakan yang diperbuat ini adalah karma. Jadi sesung suci, karma sebenarnya diciptakan oleh apa ya sesung suci ya? Tentu oleh perbuatan kita ya. Tapi perbuatan yang bagaimana itu disebut karma sesung suci. Contohnya ya sesung suci. Kita di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak luput dari dari serangga-serangga di sekitar kita ya. Contoh paling simpel lah, nyamuk lah, semut lah. Mungkin semua orang pernah ketemu ya sesung suci ya. Tapi kalau tanpa sengaja kita telah
menginjak seekor semut, atau tanpa sengaja kita telah membunuh seekor nyamuk. Apakah itu disebut karma? Ini jawabannya tentu Sesung Cece punya jawaban masing-masing ya. Tapi nanti kita lanjut lagi Sesung Cece. Ini di keep dulu ya Sesung Cece ya. Nah, di sini kita bilang kita menciptakan karma. Karma itu adalah dari semua perbuatan kita ya. Tentu karma tidak semuanya adalah jelek ya. Ada karma baik, ada karma buruk. Nah, Sesung Cece nanti boleh ya Sesung Cece juga merasakan sesuatu. Nanti kita buka sharing bersama ya. Baik, kita lihat lagi poin berikutnya. Ya, karena co-host ya. Poin kedua, kita harus memiliki pikiran benar, pandangan benar, dan tindakan benar. Menerima ajaran ini, kita harus mengukir ini dalam pikiran kita. Mengarahkan pembelajaran kita ke dharma kebenaran. Lalu benih dari dharma kebenaran akan ada dalam pikiran kita. Kita berharap di kehidupan masa depan kita akan mempunyai kondisi karma untuk tetap mempunyai benih dharma kebenaran di pikiran kita. Jika kita bisa membawanya ke kehidupan berikutnya, kita akan menikmati sebab dan kondisi yang diberkati, yaitu menerima pengajaran dari dharma kebenaran. Kelihatannya sangat jelas ya Sesung Cece di sini dikatakan ya. Kalau pikiran kita mengarah kepada dharma yang benar, tentu berkah itu akan kita terima di kehidupan yang akan datang. Tapi kenapa di dalam kehidupan ini ada yang mengatakan, dalam kehidupan ini saya tidak pernah berbuat jahat. Saya tidak pernah punya niat yang tidak baik terhadap orang lain. Tapi kenapa nasib saya begitu jelek? Pernah ya Sesung Cece mungkin di lingkungan kita. Ataupun sebaliknya apa yang kita alami, kok tidak selalu kita dapatkan hal-hal yang kita inginkan. Kok selalu ada rintangan di dalam kehidupan kita. Nah tentu ini juga salah satu yang bisa kita pahamin daripada kata-kata dari Master di poin kedua ini ya. Semua ada sebab dan kondisi ya Sesung Cece. Tapi kalau kita mendekat kepada dharma kebenaran, mudah-mudahan kita bisa lepas dari semua ketidakcocokan waktu dan ruang, sehingga kita bisa lebih merasakan kedamaian dalam hidup kita. Baik, kita lanjut naskah sutra. Tanah suciku tidak hancur, tetapi para makhluk melihatnya terbakar habis. Mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Segala penderitaan dan kerisauan berada di mana-mana. Semua makhluk berdosa ini dikarenakan benih sebab dan kondisi pendukung dari karma buruk mereka akan melewati Asemkya Kalpa tanpa pernah mendengar nama dari Triratna. Ini terdapat di Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Baik, kita lanjut Sesung Cece ya. Silakan co-host. Poin ketiga ya. Setiap orang memiliki pikiran Buddha dan sifat sejati. Sifat murni ada di tanah suci dan tidak akan pernah musnah. Oleh karena itu, sifat sejati kita tidak akan musnah dan akan tetap ada selamanya. Akan selalu ada. Tanah suci dalam batin Buddha adalah damai dan leluasa selamanya. Para makhluk dengan penderitaan akibat balasan karma dan rintangan berat, begitu api keserakahan, kebencian, dan kebodohan berkobar, menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu dan tidak bisa dipadamkan. Kekhawatiran dan ketakutan, berbagai penderitaan dan kerisauan, semua masalah ini memenuhi diri mereka. Kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya adalah bagaikan hutan di gunung dari tiga alam sengsara. Kalau baca kata-kata ini Sesung Cece ya. Api keserakahan, kebencian, dan kebodohan berkobar, menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu, dan tidak bisa dipadamkan. Kelihatannya sangat ngeri ya Sesung Cece ya. Nah begitulah
yang sebenarnya yang harus kita pahamin, kenapa sih kita harus belajar Buddha Dharma? Kenapa kita harus memahami bahwa perbuatan itu bisa mengakibatkan sangat fatal ya, dalam kehidupan berikutnya ya. Tapi kalau kehidupan yang telah lampau, hasilnya tentu kita bisa rasakan ya dalam kehidupan ini ya. Apakah kita dalam kehidupan penuh berkah atau memang banyak cobaan yang kita hadapi? Ya tentunya dari ajaran Buddha kita bisa memahaminya bahwa tidak ada sebab makanya tidak ada akibat. Oleh karena ada sebab makanya timbul akibat. Gitu ya Sesung Seci. Baik, kita lihat lagi poin berikutnya. Silakan co-host. Poin keempat, Buddha datang ke dunia ini dengan merespon Dharma seperti ini. Tanah yang diterima dan dibimbing dengan kebenaran pamungkas atau paramata satya adalah tak tertandingin oleh tanah yang diterima oleh dan dibimbing dengan kebenaran relatif atau samvritri satya di dunia. Makanya tanah perubahan terbakar habis, sedangkan tanah suci tidak hancur. Karena inilah disebut Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan utama, yaitu Buddha menyatakan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Inilah kebenaran pamungkas atau paramarta satya, yang artinya setiap orang harus belajar bagaimana kembali ke sifat hakiki kebudaan. Sang Buddha mengajarkan kita bahwa kita harus melampaui keadaan ini. Kita harus mengubah diri kita sendiri dan orang lain. Saat kita memberi manfaat kepada orang lain, kita menjaga pikiran kita bebas dari rintangan. Kita tidak boleh melekat pada keterikatan kita, pada nama, kekayaan, dan status. Kita harus memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah kekosongan sejati. Kemudian kita memperoleh keberadaan menakjubkan, yang merupakan kebenaran makna tertinggi. Ini berbeda dari kebenaran duniawi dan prinsip-prinsip duniawi. Inilah yang harus kita lampaui. Nah, Sesung Seci, di sini ada dua kebenaran ya Sesung Seci ya. Ini juga pernah saya catat ya. Di sini ada kebenaran pamungkas dan kebenaran relatif. Mari kita mengulang kembali ya, apa yang disebut kebenaran pamungkas ya, atau kebenaran absolut atau sejati ya. Nah, kebenaran pamungkas atau absolut itu adalah kebenaran yang diungkap dengan penguraian bersifat absolut. Kebenaran absolut mutlak atau tertinggi ini memiliki kriteria, yaitu harus benar apa adanya, tidak terikat oleh waktu atau masa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kebenaran ini tetap ada dan tidak berubah, tidak terikat oleh tempat, baik di suatu tempat atau di tempat lain. Contohnya, di Indonesia atau di planet Mars. Kebenaran ini ada dan tidak berubah ataupun berbeda. Kita ambil contoh ya, Sesung Seci. Sebagai contoh, kebenaran absolut. Semua manusia pasti akan mati. Benar ya, Sesung Seci. Pernyataan ini benar apa adanya. Dan kapanpun dan dimanapun hal ini pasti berlaku. Jadi tubuh ini akan hancur ya, dan akan lenyap ya. Nah, tapi bagaimana dengan kebenaran relatif atau kalau bahasa Mandarinnya suti ya, tadi yang kebenaran relatif ya, atau disebut samvritri satya ya. Nah, apa itu kita lihat? Kebenaran relatif atau kebenaran umum. Kebenaran yang diungkap dengan penguraian bersifat umum atau relatif. Kebenaran relatif ini memiliki kriteria, yaitu harus benar apa adanya, namun masih terikat dengan waktu dan tempat. Hanya berlaku di tempat tertentu dan waktu tertentu. Ambil satu contoh ya, Sesung Seci. Kebenaran relatif, contohnya awan berwarna putih. Pernyataan itu benar apa adanya. Namun tidak selamanya
benar karena pada waktu sore dari awan bisa berwarna jingga ketika terkena sinar matahari sore. Ya, itu contohnya. Atau contoh lain. Dalam satu hari lamanya siang sama dengan malam hari. Pernyataan ini benar, namun tidak selamanya. Karena di tempat-tempat dan waktu tertentu seperti di Alaska, di musim panas, siang dan malam memiliki perbedaan waktu yang mencolok. Nah, di sini juga hari ini Master juga menguraikan hal ini ya, bahwa kebenaran pamungkas itu kenapa berbeda jauh ya dengan kebenaran relatif ya. Karena ini pun adalah kebenaran relatif itu masih bersifat duniawi ya, sesungguhnya ya, masih mengandung kebenaran duniawi yang tidak bisa sama ya. Memang kita punya hakiki kebudayaan, tapi sifat-sifat Buddha ini kita harus kembalikan ya, dari sifat-sifat duniawi kita harus melampaui keadaan ini, dan kita harus mengubah diri kita sendiri ya, bagaimana agar kita bisa mungkin sejernih Buddha ya. Kita lihat tadi Buddha juga di sini ada perumpamaan itu ya, bahwa hati kita harus seperti itu ya, harus jernih, bersih ya, tidak ternoda ya. Nah, inilah perbedaannya, sehingga kita harus melampaui keadaan ini ya, sesungguhnya ya. Tadi saya ambil dua perumpamaan ini sehingga kita lebih memahami. Baik, kita lanjut lagi ya. Silakan co-host. Poin kelima, para makhluk hidup yang berdosa dan menderita ini sudah mengakumulasi banyak jalinan jodoh dan karma buruk. Kita memiliki keakuan yang sangat tinggi atau egois. Memiliki beban keluarga. Tidak heran kita tidak dapat menghindari cinta, benci, emosi, dan dendam. Sehingga kita mengakumulasinya menjadi sangat banyak. Para makhluk menderita yang memiliki dosa berat semenjak banyak kalpa dulu telah menciptakan segala karma buruk, sehingga merintangi jalinan jodoh bagi buah karma yang baik. Mereka melewati asemkya kalpa tanpa batas dengan penuh rintangan. Makanya tidak bisa mendengarkan nama dari Tri Ratna. Kalau dengar hal-hal ini begini ya, sesungguhnya makhluk awam, kita tidak bisa terlepas daripada cinta, benci, emosi, perasaan, ya, dan dendam. Ini semuanya selalu berkecamuk di alam manusia ya. Tapi bagaimana kita belajar ajaran Buddha, hendaknya kita memahami ataupun kita diberi petunjuk oleh Master, hendaknya kita indahkan sehingga kita tidak mudah ya jatuh ke tiga alam bawah. Tiga alam bawah mau kembali ke dunia manusia itu sulit sekali ya. Jadi walaupun seseorang berbuat 10 kebajikan, dia bisa terlahir di alam dewa ya. Tapi kita pernah diingatkan ya bahwa dunia manusia paling baik untuk melatih diri. Di dunia dewa aja mau melatih diri sangat sulit ya, karena mereka sudah sangat menikmati kondisi alam dewa itu sendiri ya. Tapi ingat, waktunya juga akan habis. Mereka akan kembali ke dunia mereka yang belum tentu adalah seperti itu lagi ya. Makanya kita diingatkan terus, kita harus berbuat hal-hal yang benar, berbuat hal-hal yang baik, sehingga kondisi itu akan membuat kita ya bisa terlahir di alam-alam lebih baik ya. Tentu dengan ikrar yang sangat kuat ya, sesungguhnya ya. Ikrar itu akan membuat kita cenyencai lah ya. Ikrar itu akan membuat kita bisa menuju alam yang lebih baik lagi. Baik, kita lanjut lagi. Co-host silakan.
Ini Triratna. Buddha yang maha tercerahkan disebut mustika Buddha. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha disebut mustika Dharma. Orang-orang yang mengamalkan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha disebut mustika Sangha. Buddha artinya seseorang yang telah tercerahkan akan kebenaran. Dharma artinya aturan dari ajaran. Sangha artinya keharmonisan. Baik, kita lihat lagi rangkuman berikutnya. Silakan, co-host. Poin ke-6. Berlindung pada. Berlindung ini di sini disebut kui ya. Berlindung pada dua kata ini mengatakan pada semuanya, artinya berbalik dari kegelapan menuju terang. Kita berlindung pada Triratna yang maha tercerahkan. Mustika Buddha, Dharma benar membimbing kita ke jalan kebodian, sehingga kita berlindung pada Dharma. Memohon pengajaran, mendidik kita, melindungi kita. Kita menuju ke Dharma benar, memupuk jiwa kebijaksanaan kita, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan para makhluk. Ini dinamakan mustika Sangha yang memandu kita. Sehingga sekiranya kita bertulus hati dalam berlindung pada Triratna, tanpa pemikiran lain yaitu satu hati dan satu tekad. Jangan pada saat ini timbul niat pikiran yang tidak sama. Bila satu hati dan satu tekad demikian pada Triratna, tidak melanggar ajaran dari Buddha, dengan demikian keburukan akan meninggalkan kita. Tidak ada lagi keburukan yang mengganggu kita. Jadi di sini kui ya, kui berlindung ya sesung seci. Ini benar-benar adalah kita sedang menuju atau berbalik dari kegelapan menuju terang. Ya, bukan kan ada kata habis gelap terbitlah terang, sesungguhnya. Tapi Buddha yang maha tercerahkan, kenapa beliau datang ke dunia ini? Apakah beliau pernah meninggalkan dunia ini, sesungguhnya? Apakah Buddha tercerahkan pada saat menjadi manusia saja? Tentu dari ceramah master yang kita dengar, ternyata Buddha sudah lama yang tidak bisa kita tahu Buddha kapan melatih diri ya, sehingga beliau telah mencapai pencerahan bukan pada saat kehidupan menjadi pangeran Siddhartha saja ya sesungguhnya, tapi kita perlu ingat ada tiga tubuh Buddha ya sesungguhnya, kan kita sudah pernah dengar ya, ada Vasen ya, ada Dharma Buddha ya, ada Sambhogakaya, ada Dharmakaya, ada Nirmanakaya ya. Jadi 3 tubuh rangkap tubuh ini sehingga kita bisa memahami bahwa Buddha bukan pada saat menjadi Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha saja ya, tapi sebelum-sebelumnya beliau telah mencapai kebudaan dari sejak kita tahu ada cerita-cerita ya, Jataka yang sebelum-sebelumnya banyak kehidupan Buddha dalam pelatihan diri ya, sehingga beliau mencapai tingkat kesempurnaan sudah lama sekali ya. Baik, kita lihat masih ada lagi. 6 poin telah kita lalui ya Sesung Sece ya. Ya tentu Sesung Sece masing-masing telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Master ya melalui drama malam hari ini. Mungkin Sesung Sece juga punya kesan tersendiri. Mari kita membuka sharing di malam hari ini ya. Saya buka kesempatan untuk Sesung Sece yang mau sharing pada malam hari ini. Silakan kalau ada, boleh resen ataupun buka mix ya. Silakan Sesung Sece.
Ada yang mau sharing Sesung Sece? Ini malam hari ini juga ada menyangkut pertobatan ya Sesung Sece ya. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita kalau kita menengada ke atas, kita harus canhui ya, harus bertobat ya. Kalau melihat ke bawah, kita harus kangen ya. Kenapa hari ini Master ingatkan kepada kita ya. Nah, kalau dilihat dari hal-hal ini, tentu kita bisa memetik banyak manfaat daripada kita melakukan hal ini. Tapi bertobat, apakah janji dalam diri sendiri saja? Atau mungkin kita bertobat harus di tempat orang banyak? Atau bila perlu di tempat-tempat umum yang banyak orang? Ya, saya pernah melihat ya ada Sesung Sece kita ya. Di dalam camp-camp training, mereka memberanikan diri untuk maju ke panggung ya dan menyatakan tobat ya Sesung Sece. Ini luar biasa ya. Saya menghargai sekali kok mereka berani gitu. Mereka tidak merasa malu, tapi mereka adakan hal itu. Sehingga mungkin bukan hanya peserta yang mendengarkannya, mungkin Tien Lompak Pu juga mendengar ya. Para Dewa Naga juga dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat pun mengawasinya ya. Ini sungguh luar biasa ya. Baik, kesempatan pertama kita berikan kepada Johannes Sesyong. Silakan Johannes Sesyong sudah resen ya. Silakan. Malam Johannes Sesyong. Halo, malam. Kemarin ketemu ya di TCH ya, di catering ya. Ya. Lari kemana? Lagi Ya. sibuk Sesyong. Oh, enggak lah. Memang karena ya tahu diri lah ya, karena enggak pernah ambil tiket, jadi ya kalau datang ke sana itu ya tahu diri lah ya. Kebetulan ya apalah ya pas lagi lewat ya ada lihat dari belakang. Aduh. Baik, silakan malam ini mau sharing apa sama Sesyong Sece kita di sini? Bicara tentang karma buruk ini, Sesyong. Ya. Karma buruk. Sebenarnya ada beberapa karma buruk yang kecil, tapi terbiasa tuh lama-lama menjadi besar. Dan itu terkadang kita juga nggak menyadari loh, Sesyong. Betul. Nah, contohnya apa? Mungkin ada contoh nggak? Contohnya banyak sekali lah ya. Karena di mana saya yakin orang-orang yang ikut Sinpasyang ini dan relawan Ceci, kemungkinannya kecil untuk melakukan aku salah garuka karma ya. Kemungkinan kecil ya, karena sudah ada sila ya. Ya, saya ngomong ini yang kecil-kecilan, tapi diakumulasinya lumayan mengerikan. Ya, itu termasuk saya. Contohnya apa sih? Misalnya, tiba-tiba ya, misalkan saya bawa mobil. Misalkan saya bawa Tan Suryanto Sesyong atau bawa Oleh Sesyong, bawa mobil. Duit saya besar-besar. Pas bayar parkiran, cuma butuhnya 2.000. Ya, bayarnya 2.000. Saya ngomong sama Tan Suryanto, Sesyong, ada noceng nggak buat bayar parkir? Saya pinjam ya. Saya pinjam ya, oke. Tan Suryanto Sesyong akan meminjamkan dan saya bayar parkir tersebut. Di mata Tan Suryanto Sesyong, mungkin 2.000 itu hanya sekedar imaterial dan mungkin enggan untuk menagihnya. Dibilang, ya sudahlah, anggap berdana lah ya. Seperti itu. Tapi di saya, berkata pinjam, tapi lupa balik. Kita sengaja nggak balikin. Pinjam ya, akan saya balikan. Tapi sendiri nggak balikan. Malah saya mikir, cuma noceng tun doang, cuma 2.000 doang. Nah, ini kecil-kecilan ini kebiasaan nih, jeder. Makanya kalau karma buruk berbuah, ya salah satunya itu adalah kena PHP. PHP itu apa tuh PHP? Itu dalam bahasa gaul itu artinya pemberi harapan palsu. Janji-janji enggak dituruti. Lalu yang kedua,
janji sama orang. Biasa kalau kita berkegiatan di Ceci kadang suka nebeng ya, mungkin nebeng ada bagusnya juga lah ya, selain juga ya menghemat BBM ya. Maaf ya, saya ngomong apa adanya ya, menghemat BBM ya kan, kita kan ke Ceci kan ya biaya sendiri ya. Oke lah, nebeng ya itu salah satu keuntungannya ya. Sorry ya, saya paparkan ya. Tapi yang kedua juga bisa mengenal relawan satu sama lain lah ya. Misalkan saya selalu nebeng itu kalau nggak sama Sugi, hampir setiap kegiatan saya hampir nebeng. Kalau nggak sama ketua Shelly saja hampir nebeng ya. Nah, yang agak berhati-hati dan saya sekarang agak fighting itu adalah misalkan janjinya jam 7 ya, tapi datangnya jam 7:01. Telat 1 menit. Berarti saya menanam karma buruk telat itu 1 menit, 1 detik. Oh, hati-hati juga itu. Makanya kalau misalkan terakumulasi pas lagi apes, karma buruk berbuah, jeder. Pembayarannya misalkan ada orang ngutang sama saya, pembayarannya telat. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Begitu karma buruk berbuah, jeder. Telatnya 1 bulan repot juga kan. Masih untung kalau telat pembayarannya 1 hari, kalau telat 1 bulan juga pusing deh. Nah, itu kebiasaan kecil ya. Apalagi ya, kebiasaan kecil apalagi ya. Banyak sih sebenarnya sih. Aduh. Jadi sebenarnya menurut Sesyong Johannes nih, kalau kebiasaan kecil nih misalnya tadi contohnya lah, kita sebenarnya pinjam atau minta lebih bagus ya. Kalau misalkan ya lebih memang sih, kalau misalkan berkata pinjam, ya udah Jadi kalau ya. Tapi kalau memang ngomong, aku nggak ada 2.000, minta dong 2.000. Nah, itu sih nggak usah balikin. Kayak gitu kira-kira ya. Itu baru parkiran loh. Pokoknya masih banyak lagi contoh-contoh lapangan lain yang aku udah lupa ya. Nah, ini juga bahaya juga. WA malam-malam. Kalau WA secara pribadi dan HP-nya non aktif ya nggak apa-apa. Tapi kalau di grup WA malam-malam, tengah malam, jeder. Kita juga menanam karma buruk ketenangan. Orang lagi tidur, tiba-tiba di WA tengah malam ini juga. Maaf ya, ini salah saya juga. Saya juga kena karma buruk nggak? Kena. Lagi asik-asik kerja, tiba-tiba terganggu. Tuh, gua kena sekali. Ya, itu yang kecil-kecilan itulah yang harus kita, terkadang ya kita secara nggak sadar dan harus kita berubah. Kayak gitu ya, kecuali kalau WhatsApp pribadi, kalau tengah malam sih nggak ada masalah, karena HP-nya nonaktif. Tapi kalau di grup, ada beberapa orang HP-nya lupa dinonaktifkan pas lagi tidur, nah itu mengganggu ketenangan tuh, hati-hati itu. Hati-hati. Begitu juga orang meditasi, misalkan lagi meditasi, harusnya silent, tiba-tiba keluar bunyi kecil, orang terganggu dengan meditasi, nah itu juga karma buruk juga tuh. Kecil-kecil tapi menghanyutkan, Syong. Itu beberapa contoh-contoh ya. Kalau misalkan ada lagi, tolong dilengkapi ya. Intinya tuh kecil-kecil akumulasi. Kalau berubah menjadi satu karma buruk, waduh. Aduh. Saya juga kena juga. Harus sanhui juga. Dan juga perlu melatih untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan jelek ini. Dan juga yang terakhir, WhatsApp ke orang suka delete. Orang jadi penasaran, nih apa ini? Wah, ini juga, karma buruk juga ini. Itu sih kira-kira ya. Sekian. Kalau ada yang mau dilengkapi, tolong dilengkapi ya. Karena tadi ya, SSC udah sharing, ada raise hand itu. Ya. Baik, kanan kepada Johannes Sesyong ya. Tapi biasa kalau janji itu utang loh, Sesyong. Hati-hati ya. Baik, ini kita udah ditungguin sama Hoklai Sesyong. Wan An Hoklai Sesyong. Ya, Silakan. Wan Hao, Sesyong, Tan Suryanto, Wan An.晚上好，师兄师姐 semuanya，感恩上人开示。
Jadi luar biasa ini memang Jangka Wijaya ya. Waduh. Jadi kalau kita di mobil sama-sama ada yang minjem 2.000, nggak usah pinjem Siung, saya kasih aja nih. Nah, kita yang harus ngomong gitu. Jadi supaya dia nggak berasa berhutang lagi nanti ya, jangan nyusahin orang. Kita bilang, Siung pakai dulu uang sini, nggak usah, ambil aja nih. Tuh, beres. Jadi kita jangan membuat dia berhutang. Nah, jadi sehingga jangan sampai membuat dia lupa bayar, jangan. Kasih aja. Ya demikian. Tapi saya bukan mau ngomong soal ini. Saya mau ngomong soal apa tadi saya ada apa? Memang terlambat masuknya ya, baru habis cunian ya. Jadi tadi Master berkata batin jangan seperti manusia awam. Nah, padahal kita ini masih manusia awam ya. Kita ini manusia awam, tapi manusia awam yang sudah berjalan di jalan bodhisatwa. Jadi batin kita harusnya, menurut Master nih ya, harusnya tidak lagi dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, kebodohan, dan segala macam ketidakpuasan. Ya, kita itu, kita lagi nih ngomong ya, mohon maaf ya saya mewakili, jadi seakan-akan mewakili semua orang ya. Jadi saya dan beberapa orang barangkali gitu ya, suka atau sering malah muncul rasa tidak puas. Tidak puas terhadap lingkungan, tidak puas terhadap keadaan. Banyak sekali tidak puas ya. Tidak puas terhadap sikap orang. Tidak puas sikap orang yang apa? Ketika berbicara dengan kita, berhadapan dengan kita tidak puas. Tidak puas mendengarkan sharing orang. Ya, ada yang tidak puas maksudnya, aduh kenapa sharingnya sedikit banget. Ada yang tidak puas, aduh kenapa sharingnya lama banget. Aduh kok sharingnya jelek banget. Aduh yang begini kok sharing. Hati-hati loh. Ini hati-hati ya. Jadi ini lebih daripada karma buruk yang hanya soal tadi katanya lupa bayar 2.000 ya. Karena ini sudah dipengaruhi, dilandaskan oleh rasa tidak suka yang mengandung kebencian. Karena kalau kita tidak suka terhadap seseorang itu artinya akarnya adalah kebencian yang menjadi akar. Hati-hati ya. Akar itu kan dia bisa bertumbuh, berkembang, menguat. Ya, makanya ada 5 akar, 5 kekuatan. Yang dikembangkan adalah akar kebijaksanaan, akar pikiran, akar itu ya, bukan akar kebencian. Nah, kalau akar kebencian ini berabe. Ya, dan manusia banyak yang seperti itu. Karena dari zaman Sang Buddha sampai sekarang ya, dari zaman Sang Buddha dulu yang populasinya sedikit sampai sekarang yang populasinya banyak ya, semakin banyak pikiran-pikiran manusia itu terkontaminasi. Semakin banyak loh, Master bilang begitu ya. Pikiran yang muncul itu bisa menciptakan 10 kejahatan dan 5 kedurhakaan tadi katanya. 10 kejahatan kita tahu antaranya 5 ya dari sila gitu ya. Terus kemudian 5 kedurhakaan apa saya nggak tahu tuh. Maksudnya 5 kedurhakaan itu nanti Sultan Suryanto mungkin lebih tahu ya. Apa sih yang disebut 5 kedurhakaan seperti itu. Tapi itu artinya hal-hal yang negatif pasti. Negatif. Jadi kita harus memiliki katanya pikiran yang benar, pandangan benar, dan tindakan benar. Kita harus memiliki. Bagaimana cara kita mau memiliki pandangan yang benar? Ini nggak bisa dibeli di supermarket, nggak ada. Ya, bagaimana mau memilikinya? Belajar. Belajar di bawah bimbingan guru sehingga pandangan-pandangan kita yang tadinya suka melenceng, ya, yang salah bisa mengikuti arah fangsiang yang ditunjukkan oleh guru kita. Nah, itu baru kemudian pikiran kita menjadi lebih benar, pandangan kita menjadi lebih benar. Karena dengan seringnya kita mendengarkan ceramah Master, dengan seringnya kita mendengarkan sharing-sharing dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita di dalam kegiatan Sinfasyang, kegiatan belajar bersama ini, membuat kita bertambah banyak pengalaman dan pengetahuan. Dan pengalaman dan pengetahuan ini bisa cuan zi chen, apa gitu ya, zi hui.
Ya, jadi pengetahuan berubah menjadi kebijaksanaan. Karena kita mengetahui, oh ternyata ada kasusnya seperti ini. Oh, kita harus lebih bijaksana begini. Tadi Sesiung Johannes, oh ternyata kasusnya pinjam duit itu membuat jadi lupa alpa lalai karena meremehkan. Ya memang manusia sering meremehkan. Soal kecil aja, nggak usah diinget-inget lah. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya nggak demikian. Cuma semut aja. Cuma kacua aja. Nah, udahlah. Tapi jangan meremehkan yang sekecil apapun juga, kata Master. Karena kalau kita meremehkan itu, yang kecil-kecil juga kita bisa menjadi kebiasaan dan kebiasaan bisa menjadi karakter kita. Maka itu kita harus selalu waspada. Nah, untuk memiliki pikiran benar, pandangan benar, dan tindakan benar, kita harus selalu waspada. Waspada. Master juga tadi mengatakan memberi tanpa pamrih adalah kekosongan sejati. Ya, jadi kemudian kita memperoleh keberadaan yang menakjubkan, kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Chen Kong Miao Yu. Jadi kalau kita memberi tanpa pamrih, kita sudah memenuhi yang disebut San Lun Ti Kung. Ya, tiga tiada ya Sisung Tan ya. Tiada yang diberi, Kekosongan dari tiga tiada aspek materi dalam yang diberi. berdana. Ya. Apa Sisung? Kekosongan dari tiga aspek dalam berdana. Oh, San Lun Ti Kong. kekosongan tiga aspek. Dari tiga aspek Kekosongan dalam itu berdana. tiga aspek kekosongan dalam berdana. Ya, Ya. kekosongan dalam berdana itulah makanya disebut jadi kekosongan sejati karena tidak ada lagi yang si pemberi, tidak ada yang diberi dan tidak ada materi yang diberikan. Nah, kok bisa? Loh kok bisa? Ya, sekarang tuh ada yang menjawab, loh kok bisa? Bisa. Mau ya Sesiong ya? Hah? Kok mau ya? Nah, kenapa nggak bisa? Begini, kalau kita memberi, jangan merasa saya sudah menjadi seorang pemberi. Oh, hebat loh saya, si pemberi ini. Jangan. Ya, karena yang kita berikan itu juga punya alam semesta. Kita bukan milik kita itu. Hanya kita dapatkan, kita punya hak pakainya. Ingat loh ya, harta di dunia, materi di dunia ini kita cuma punya hak pakai. Jadi waktu kita berikan, bukan punya kita. Hanya kita menggunakan hak untuk memberi. Jadi bukan punya kita. Jadi jangan merasa kita sudah menjadi seorang pemberi yang hebat. Jangan. Nggak ada yang diberi. Loh, kok ada orangnya? Ya, tapi di sini maksudnya nggak ada yang diberi. Jangan kita hanya memberi, oh ini saudaraku, ini harus diberi. Nah, ini tetanggaku, ini yang harus diberi. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan semua. Dia yang membutuhkan, dia yang mereka itu. Jadi kita hanya memberikan artinya yang kita tidak menjadi si pemberi, diberi, tidak ada si pemberi, tidak ada si pemberi. Artinya, oh itu kemarin dia sudah aku berikan ini loh, dia aku berikan ini, aku berikan itu. Oh dia terbantu sejak ada aku di sini, dia terbantu banyak loh. Wow sekarang dia sudah hebat begini. Itu kan karena aku bantu dulu. Nah ini ya, jadi ada aku si pemberi dan ada dia yang diberi. Jadi kita ini kosongkan itu, tidak ada. Kalau yang materi, nah materi tadi seperti tadi saya juga udah bilang ya bahwa materi itu hak guna pakai. Jadi nggak ada materinya, kosong. Itu kosong. Dan karena memang materi sesungguhnya sesuatu yang terkondisi, nggak ada. Sesuatu yang terkondisi itu nggak ada. Itu terbentuk terkondisi ya, itu kosong. Nah itu loh, disinilah disebut kosong. Banyak orang bingung loh soal kekosongan ini. Tetapi orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa segala sesuatu adalah pemberian daripada Tuhannya. Jadi apa yang dia miliki bukanlah miliknya, tetapi milik Tuhan. Ketika dia berikan itu kepada orang, bukan milik dia juga, itu Tuhan punya yang dia berikan kepada orang. Orang itu siapa? Ciptaan Tuhan juga. Materinya mana? Nggak ada materi. Karena itu semua milik Tuhan. Tuh. Mereka begitu kosong loh. Semuanya adalah punya Tuhan, bukan punya saya. Saya sudah serahkan. Itu Tuhan yang menunjukkan lagi. Tuhan menunjukkan. Tuhan yang sudah menunjukkan jalannya. Ini juga teori kekosongan. Menurut saya ya, menurut saya. Karena yang saya pahami, iya ya,
Dulu saya diajarkan begitu ya, bahwa yang kita beri itu juga milik Tuhan, bukan milik kita. Kita dikasih hanya hak guna pakai, memang sama seperti Master bilang. Makanya saya salut sama Master, kok sama ya dengan ajaran saya dulu ya. Nah, demikian, jadi pemberian kita itu ya itu barang-barang yang Tuhan izinkan untuk saya pakai, untuk saya gunakan gitu. Bukannya hak milik. Kalau hak milik, artinya bisa saya bawa kemana-mana dong, bisa sampai saya bawa mati, saya bawa ke alam selanjutnya. Nggak bisa kan, nggak ada. Karena semua yang terbentuk, terkondisi adalah tidak kekal. Jadi semua harta benda itu kosong, tidak ada apa-apanya. Semua akan musnah. Jasmani kita juga akan musnah. Hanya batin kita, pusempumi, tidak dilahirkan, tidak musnah. Batin kita. Hanya batin dan kemudian batin dan karma itu berlanjut sampai ke kehidupan-kehidupan. Nah, inilah yang dipahami di Buddhism, yang saya pahami, yang saya mengerti. Ya, jadi kalau ada yang kurang tepat, saya mohon sekali kepada sesing-sesing untuk memberikan koreksinya ya. Karena pemahaman saya juga ini masih baru kulit-kulitnya doang nih, belum ke dalam. Jadi baru kulit-kulitnya aja. Jadi mengenai kekosongan Cenkung Miaoyu ini. Jadi Cenkung yang karena kekosongan itulah ada keberadaan apa? Pahala kebajikan yang akan kita terima. Itu. Karena kosongnya itu. Tapi kalau tidak kosong yang kita ada nanti kerisauan. Karena tidak kosong, karena ada pamrih. Kurang ajar nih orang ya. Sudah dibantu, udah dibilangin begini, dia masih ngerokok terus saja lagi. Saya udah bilang, saya udah capek sama dia loh ini. Dia pergi main judi lagi. Itu anaknya jadi gini, ini orang mendingan mati aja. Gawat dah. Ini gawat nih kan. Karena sudah membantu, sudah merasa hebat. Dia kecewa ini itu, tidak puas ini itu. Tadi kan ketidakpuasan. Akar tidak puas itu bisa dari akar kebencian. Tidak puas bisa akar dari keserakahan. Tidak puas bisa akar dari kebodohan. Karena itulah kita bolak-balik, muter-muter, ya harus belajar bagaimana memiliki pikiran benar, pandangan benar. Jadi kalau pikirannya benar, pandangannya benar, jalannya juga nanti benar. Daya upayanya, usahanya benar. Apa usaha benar? Yang baik yang belum muncul dimunculkan. Yang jelek yang sudah muncul dihilangkan, digantikan dengan yang baik yang tadinya belum muncul. Nah, itu kan usaha benar. Mata pencahariannya nanti benar ya. Semuanya jadi konsentrasinya benar. Nah inilah, jadi kalau sudah berjalan di situ melakukan hasta Arya Magga atau jalan mulia berruas 8 yang ada di dalam 37 faktor, sesungguhnya kalau menurut para guru itu, mereka yang mau menjadi sama Buddha harus melalui 37 faktor ini. Jadi jangan main-main loh, kita membaca 37 faktor bukan hanya sekedar membaca seperti novel. Direnungkan, dipahami, didalami, praktekkan di dalam keseharian. Itu niscaya kita semuanya betul-betul nanti akan bertemu di Lingqiusan ini. Setuju. Di hati kita semua ya Sisyung ya. Nah itu. Jadi di dalam hati kita semua ada di dalam, tapi terkoneksi. Istilah Sahau Sisyung itu terkoneksi. Ya, kita tuh dengan master terkoneksi, dengan sesama relawan terkoneksi, frekuensinya nyambung. Kalau kita belajar yang sama, ikut merenungkan hal-hal yang sama, mempraktekkan hal yang sama. Jadi sepaham, sepakat, dan sejalan, terkoneksi. Tapi yang terjadi sekarang ini kan banyak yang nggak sepaham antar sesama kita. Nggak sepaham. Udah nggak sepaham, terus kemudian kita banyak memunculkan pikiran-pikiran yang, ini, yang tidak mau kalah, gitu kan. Tidak mau kalah. Harusnya dia yang mengalah. Ini repot nih. Kan gitu. Nah, inilah yang harus di-tiaochen. Tiaochen, di-adjust, disesuaikan. Ya, disesuaikan. Diselaraskan. Kita harus menyesuaikan, mencari penyesuaian bagaimana supaya batin kita tidak lagi seperti batin manusia awam, kata Master tadi. Walaupun kita manusia awam, tetapi manusia awam yang berjalan di jalan bodhisattva harus belajar agar batinnya tidak lagi seperti manusia awam. Memang nggak gampang ya, Sisyung ya. Begitu. Kenapa? Batin yang tidak manusia awam seperti apa? Batin yang penuhi oleh spesies.
4 Brahma Wihara Seuliang Sin, dan juga terus mempraktekkan Liu Tu Wan Sing, 6 paramita. Liu Tu Wan Sing loh, puluhan ribu praktek tuh yang dipraktekkan. Jadi betul-betul udah batinnya mengarah menjadi bodhisatwa. Pikirannya pikiran bodhisatwa. Jadi nggak pikiran manusia awam lagi. Jadi kalau pikiran bodhisatwa, batin bodhisatwa, sikap bodhisatwa adalah apa? Orang marah-marah kita senyum aja. Nah, kita dicubit, aduh, kok nyubit-nyubit sih. Nah, begitu, ya nggak? Aduh, jangan marah-marah dong ya. Tenang, tenang, calm down, calm down. Nah, begitu loh. Bukan apa lu marah-marah? Lu pikir gua siapa? Gua senior lu tahu. Wah, ini kacau. Repot ya, Stong. Ya, betul ya sesungguhnya. Ini betul loh. Bisa Sehari-hari repot. kita itu kalau mindsetnya adalah mindset bodhisattva, pusa jingsen. Pusa jingsen itu betul-betul kita memposisikan diri kita seperti master lah. Nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Seperti master lah. Ya, master yang tidak ada orang yang tidak kupercayai, tidak ada orang yang tidak kucintai, tidak ada orang yang tidak kumaafkan. Loh, ya kan? Kita udah bisa niru master belum nih? Jangan jauh-jauh nih, mau niru awal kita suara, mau niru Siti Garba, menjaga pintu neraka, jangan ke sana dulu nih, coba. Master adalah sosok teladan, makanya disebut teladan cinta kasih ya. Ada buku kan teladan cinta kasih itu, sosok master adalah teladan kita, teladan cinta kasih. Bisa nggak sih saya nih meneladani master, sampai saat ini saya masih terseok-seok, terpincang-pincang, ya, untuk meneladani master. Cara berpikirnya master, cara bertindaknya master, cara berucapnya master, itu yang kita teladani. Bukan harus sama, lembut, bukan begitu maksudnya. Maksudnya mindsetnya itu adalah sendiri, dan bukan cuma untung buat ini, tapi buat semua orang. Menjadikan diri kita bermanfaat. Menjadikan diri kita bermanfaat. 做人难得精一德，佛法难闻精一问，ya kan? Nah, itu karma baik semua loh, Susi. Kita yang kumpul di sini semua adalah orang-orang yang memiliki karma baik. Karena apa? Kita sudah terlahir sebagai manusia dan kemudian kita sudah sering mendengarkan Dhamma. Setiap hari kita mendengarkan Dhamma. Ini saja sudah suatu bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang memiliki karma baik yang cukup. Jadi Sesiung Setia jangan lagi memikirkan kenapa karma buruk saya. Kalau soal materi dan lain-lain itu semuanya bisa diatasi. Ya, batin yang lebih susah. Batin itu. Makanya setiap kali ceramah master, Sang dan Kaisi selalu soal apa? Batin. Bukan soal materi. Ya, batin, selalu batin yang dibahas. Supaya jangan serakah, jangan membenci, jangan bodoh, jangan sombong, jangan suka ragu-ragu, ya, harus yakin. Nah, itu loh, semuanya adalah soal batin. Pelatihan diri keluar, pelatihan diri ke dalam. Nggak ada tuh pelatihan supaya dapat apa saham yang bagus, yang cepat kaya, nggak ada, ya, nggak ada. Sesiung Jangkawijaya suka ingetin kita sama Lo Keng Hong gitu kan ya. Lain kali jangan Lo Keng Hong yang diingetin, Sesiung Lohok Lay aja. Ya kira-kira begitu ya Sesiung Setia. Aduh kepanjangan nih, sorry. Mohon maaf ya. Tolong dikoreksi kembali ya. Jadi Master mengingatkan kita selalu setiap hari agar kita menjaga batin kita. Karena batin dan jasmani yang kita istilahnya kita miliki, yang kita gunakan saat ini, itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga kehidupan kita selanjutnya tentunya tidak jauh-jauh daripada jalan kebenaran yang absolut ini, gitu loh. Kebenaran hakiki, kebenaran adi duniawi, bukan kebenaran relatif, ya kan? Seperti itu. Jadi betul-betul berada di jalan bodhisattva, fungsinya jelas. Demikian semoga kita semuanya betul-betul suatu saat nanti ya semuanya menjadi yang Arya ya, manusia-manusia suci yang tidak terlahir lagi karena karma tapi terlahir karena ikrarnya, yang ujung-ujungnya nanti menjadi sama Sambuddha. Sadu. Amitofo. Oke, cukup aja. Kan Kan Hok Lay Sesiong
Nah, Sesung Sece, kita lihat ya di layar kita di sebelah kiri ada gambar banyak bunga teratai yang di atas batu itu ya. Nah, seperti itulah kita hendaknya selalu seperti Hawai Sesung menjadikan diri kita bermanfaat. Di mana kita melangkah di sana bunga teratai bisa bermunculan. Bagus kan Sesung Sece gambar di sebelah kiri ini? Nah, seperti itulah hendaknya kita menanamkan hal-hal yang baik selalu di dalam kehidupan kita. Bisa memberi manfaat untuk orang lain itu adalah suatu berkah buat kita, dan juga itu adalah suatu kewajiban kita juga untuk menolong orang. Kenapa tidak ya kalau kita bisa ya Sesung Sece. Baik, ini mungkin akan kita lanjut sharing lagi, tapi alangkah baiknya kita buka kuis dulu ya Sesung Sece ya, sebelum kita lanjut ke sharing berikutnya. Ini co-host bisa mempersiapkan ya. Baik, Sesung Sece, kita mempersiapkan diri ya untuk kuis pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kuis hari ini biasanya berhadiah ya. Apakah hari ini apa yang akan menjadi pemenang kuis? Apakah Tina Sece ada di tempat? Kalau tidak ada, saya akan bacakan saja ya. Halo Sesiung, selamat malam. Ya, Tina Sece Wan An, mungkin Tina Sece akan sampaikan langsung hari ini hadiahnya apa? Hari ini hadiahnya biskuit Cingse ya, Sesiung. Ini didanain oleh Maria Chua Sece dari relawan dari Jambi. Henyung Sin ya. Udah menjalin jodoh baik dengan 12 pemenang kuis kita hari ini ya. Semoga kita semua mendapat pencerahan ya dari setiap sinfasi yang dharma yang kita dengar. Kan entat ya. Jadi seperti biasa ya, Tina Sece ya untuk ambil hadiahnya ya kalau bagi pemenang ya. Ya, hadiah pemenang nanti kalau untuk biskuit kan kita belum kirim, tapi untuk pemenang Jakarta udah ada ya. Tapi kalau untuk yang luar kota nanti Medan dan luar yang tempat lain nanti kita akan koordinasikan. Ya, kan ya. Baik, kan Tina Sece ya, kan kepada Maria Chua Sece dari Jambi ya atas donasinya kepada pemenang kuis pada malam hari ini. Sesung Sece, mari kita siapkan diri untuk kuis pada malam hari ini ya. Sebentar ya. Baik, Sesung Sece, mari kita persiapkan ya. Soal nomor pertama, ini mengenai Buddha memanggul peti. Sesung Sece, kalau sudah pernah mendengar Mas Secerin bercerita, ini sudah ada kuisnya ya. Silakan, host. Soal nomor 13. Siapakah yang muncul untuk ikut memanggul peti? A. Dewa Tanah, B. Raja Yama, C. Dewa Naga, D. 4 Maharaja Langit, E. Dewa Bumi. Silakan dijawab Sesung Sece. Waktunya sampai akan di-close oleh co-host ya. Baik, masih ada? Sudah di-close ya. Co-host, mari kita lihat jawaban yang tepat. Silakan. Ternyata jawaban nomor 13 adalah 13D ya, 4 Maharaja Langit. Ya. Baik. Lanjut, silakan co-host. Soal nomor berikut. Soal nomor berikut ini menyangkut menarik kereta di alam neraka ya. Apa tugas Buddha saat berada di neraka? A. Raja neraka, B. Tukang angkut batu api, C. Menarik gerobak api, D. Penjaga neraka, E. Penjaga pintu neraka. Silakan. Apakah sudah close? Baik, kita lihat jawaban yang benar. Silakan co-host. Adalah 14C ya, menarik gerobak api.
Masih semangat ya Sesung Sece? Baru soal nomor kedua. Ini soal nomor berikut. Maitreya dan perajin Mani. Kita lihat soalnya apa? Silakan ke host. Siapakah anggota Sangga termuda? A. Bodhisattva Sitagarbha, B. Rahula, C. Bodhisattva Maitreya, D. Dewadatta, E. Bodhisattva Baisaja Guru. Silakan dijawab, Sesung Sece. Ya, lanjut. Apakah waktunya sudah sampai? Close ya. Baik, kita lihat jawaban soal nomor 15. Adalah 15C, Bodhisattva Maitreya. Ya, adalah anggota sang termuda ya pada waktu itu ya. Baik, kita lanjut. Koho silakan soal nomor 16. Burung merak menolong harimau. Kita lihat soalnya apa? Di kitab manakah kita dapat menemukan kisah kehidupan Buddha saat melatih diri? A. Kitab agama, B. Kitab Jataka, C. Sutra Baisaja Guru, D. Sutra Bakti Seorang Anak, E. Sutra Avatamsaka. Manakah menurut Sesung Sece yang tepat? Ayo, silakan sebelum di close. Baik, kita lihat soal nomor jawaban 16. Ternyata 16B ya, Kitab Jataka. Kitab Jataka paling banyak menceritakan kisah-kisah Sang Buddha ya. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 17. Silakan, host. Bagaimana memperbaiki niat pikiran yang sesat dan menyimpang? A. Melatih diri dan mempelajari Dharma. B. Menenangkan diri. C. Mencerahkan pikiran. D. Mendoakan diri. E. Tidak ada yang benar. Silakan dijawab, Sesung Sece. Manakah menurut Sesung Sece yang paling tepat? Siap-siap di close. Jawaban yang benar adalah 17A. Melatih diri dan mempelajari Dharma. Tetap semangat ya Sesung Sece. Mari kita lanjut. Soal nomor ke-18. Relawan Suci di Meksiko menolong seorang korban trauma yang ternyata memiliki profesi apa? A. Dokter, B. Petani, C. Guru, D. Nelayan, E. Pedagang. Manakah menurut Sesung Sece jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18? Close. Kita lihat. Ternyata 18C ya adalah seorang guru. Kita lanjut. Soal berikutnya. Silakan ke host. Nomor 19. Di bawah ini adalah 4 fase dunia. Kecuali A. Bertahan, B. Musnah, C. Bangkit, D. Terbentuk, E. Rusak. Manakah jawaban kecuali? Silakan dijawab Sesung Sece. Apakah sudah close? Ternyata jawabannya adalah 19C. Tidak ada yang bangkit ya Sesung Sece. Ya, 4 fase dunia. Baik, kita lihat lagi. Soal nomor berikut, silakan ke host. Nomor 20, lengkapilah kalimat berikut ini. Kebenaran sejati yang harus dibina dan ditegakkan oleh titik-titik selamanya. A. Manusia. B. Dewa. C. Bodhisattva. D. Brahmana. E. Raja. Manakah yang menurut Sesung Sece paling tepat? Silakan close ya. Ternyata 20C. Bodhisattva ya Sesung Sece. Kita lanjut. Soal nomor berikut. Silakan ke host. Lengkapilah kalimat berikut ini. Fenomena di dalam lautan titik-titik selalu saja membuat diri kita menanggung penderitaan dan kerisauan. A. Kebebasan. B. Samsara. C. Dharma.
D. Kekacauan, E. Manusia. Hati-hati Sesung Sece. Jawaban yang paling benar adalah, silakan co-host, samsara ya Sesung Sece ya. Banyak yang benar ya. Baik, kita lanjut soal nomor berikut. Nomor 22. Apa arti dari aku melihat para makhluk tenggelam dalam lautan penderitaan dan kerisauan? A. Terbuka dalam kebingungan. B. Terbenam dalam kebingungan. C. Terbebas dalam kebingungan. D. Terpukau dalam kebingungan. E. Terkucilkan dalam kebingungan. Hampir mirip-mirip ya Sesung Sece. Hati-hati menjawabnya. Manakah menurut Sesung Sece yang paling tepat? Ternyata 22B ya, terbenam dalam kebingungan. Terbenam ya Sesung Sece. Baik, kita lanjut soal nomor 23. Di bawah ini adalah 4 kejadian besar Buddha yang terjadi di bawah pohon. Kecuali A. Memutar roda Dharma. B. Merenung dan mencari jalan. C. Mencapai pencerahan sempurna. D. Meratapin penderitaan. E. Memasukin parinirwana. Hati-hati ya Sesung Sece. Kecuali. Menurut Sesung Sece, mana yang tepat? 22. Jawaban yang benar adalah 23D. Kecuali meratapin penderitaan. Baik. Kita lanjut soal nomor terakhir. Terakhir ya Sesung Sece. Lengkapilah kalimat berikut ini. Duduk di bawah pohon untuk melakukan titik-titik dengan tenang. Titik-titik ajaran Buddha dan titik-titik praktek murni. A. Menyalin, melafalkan, mendengarkan. B. Melafalkan, mendengarkan, menyalin. C. Mendengarkan, melatih, merenungkan. D. Perenungan, mendengarkan, melatih. E. Mencari, mendengarkan, melafalkan. Baik. Jawaban yang benar silakan co-host. Adalah 20D ya. Perenungan, mendengarkan, melatih. Coba kita baca. Duduk di bawah pohon untuk melakukan perenungan dengan tenang. Mendengarkan ajaran Buddha dan melatih praktek murni. Sesuai ya Sesung Sece ya. Nah, itulah jawaban Sesung Sece. 12 soal telah kita lalui. Kita sambil menunggu siapa pemenang pada malam hari ini. Saya akan buka sharing untuk Sesung Sece kembali. Mari, Linda Sece telah rasain. Kita persilakan dulu sambil menunggu jawaban pemenang pada malam hari ini. Silakan Linda Sece. Selamat malam, Suryanto Sesiong. 晚安。晚安，Sesiong。感恩上人开始malam semua Sesiong Suci. 大家晚上好。hari ini. Cek mail ya loh. Oh ya, maaf ya, saya agak lambat masuk karena hari ini ada kegiatan ya, kegiatan anak-anak yang harus ikut hadir ya orang tuanya, jadi agak telat saya masuk. Oke. Hari ini dengan tema dikarenakan sebab dan kondisi dari karma buruk ya. Jadi tidak pernah mau mendengarkan dari perubahan. Jadi kita mengetahui tentang sebab dan kondisi dari karma buruk. Kita tidak gampang ya sudah terlahir sebagai seorang manusia. Ya, jadi kita ya sudah membawakan karma yang dari perbuatan dalam kehidupan sebelumnya. Jadi pada dasarnya ya ajaran Buddha mengajarkan kita ya dalam pembinaan diri di mana sesuai dengan prinsip kebenaran yang ada selamanya ya, yaitu kita semua sudah mengetahui ya tidak melakukan segala bentuk kejahatan perbuatan ya dan senantiasa mengembangkan kebaikan.
baik melalui dengan 4 praktik dharma ya, untuk membebaskan dari noda batin, kerisauan dan kegelapan batin, ya, dari kelembapan kepada hal-hal yang selalu berubah. Ya, kita mengetahui kehidupan ini adalah anicca yang dinamakan dengan muncul, berbentuk rusak dan lenyap, yang bisa menimbulkan banyak penderitaan. Dan juga ajaran Buddha mengajarkan bagaimana untuk ada 4 kesunyataan mulia, bagaimana untuk bisa membebaskan penderitaan dari 8 penderitaan yang tanpa kekal dan yang tiada akhir. Ya. Jadi sedangkan prinsip kebenaran ajaran Buddha yang bisa berdiam selamanya. Jadi tidak pernah ya mendengarkan Buddha. Jadi kita tidak bisa untuk mengenal. Ya. Buddha mengajarkan dan membimbing pada para makhluk untuk gimana para makhluk memahami dan pandangan dan juga pandangan dari ajaran Buddha, ya. Pandangan yang benar ya, yang ada 8 unsur jalan pertama. Dan juga Dharma ya, kita harus mendengarkan Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha ya, adalah tentang sesuai dengan prinsip-prinsip yang pada dasarnya adalah membersihkan pikiran kita dan batin yang murni, ya. Dan juga sangha, di mana kita bisa belajar dari berlindung ya pada sangha, untuk kita bisa masuk ke kerumunan orang banyak ya, di mana kita sesuai dalam pembinaan diri kita ya, untuk menciptakan suatu kedamaian dan ketentraman. Kan semua suci. Sudah oke ya, Linda Suci ya? Atau mendadak nggak ada suara? Sudah Susyung. Itu saja yang bisa saya sharing ya, Susyung. Baik. Ya, Kak ya, Linda Suci ya, telah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Mungkin Koh sudah persiapkan pemenang kuis pada malam hari ini? Apakah sudah ada? Sabar ya, Sesyung. Baik. Kalau sampai menunggu, apakah ada yang mau sharing lagi? Saya di sini juga ada satu video yang saya mau tampilkan ya, kalau ada kesempatan. Sambil menunggu, kebetulan kita pada waktu itu ada berkunjung ke Sekolah Tinggi Agama Buddha di Sriwijaya. Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya yang di Tangerang ya. Jadi kebetulan waktu itu kita mau membagikan buku 37 faktor ya. Jadi di sana hadir relawan dari beberapa komunitas yang mewakilin ya. Ada dari Tangerang, ada dari Utara 1, dari Utara 2, dari Barat 1, dari Barat 2 juga ada ya. Dan ini juga kita akan ya kepada Haryo Susyong sebagai pemateri waktu itu, dan juga dihadiri Andi Wang Susyong sama Livia Sece mewakilin Ching Sebuk ya. Dan juga ini kan kepada Baruna Susyong ya, sama Subandi Chandra Susyong, sama ada Eli Wijaya, ada Ira Sece
ada Widianti Secie juga, ada Yulia Secie, dan masih ada banyak, Kartina Secie juga pada waktu itu juga ikut. Masih ada beberapa Secie yang saya masih kurang ingat namanya. Nah, di sana kebetulan kita sedang membagikan buku 37 faktor ini. Kebetulan di sana sedang ada kegiatan kursus upgrading Pandita Naga Budi ya. Jadi di sana, di sini saya mau tampilkan apa yang kita lalui di sana, dan kebetulan ada Romo Pandita Dharma Nadi Chandra yang diwawancara ya. Mari kita lihat apa kesannya. Jadi selama ini mungkin kita cuman tahu 37 faktor membawa manfaat untuk kita ya. Ditulisin aja, sesuai nggak apa-apa. Secie nggak apa-apa, ditulisin aja. Jadi waktu itu kita ada wawancara, mungkin Secie bisa dengar juga apa sih yang disampaikan itu, walaupun mereka dari Naga Budi. Coba kita lihat ya Secie ya. Silakan. Di sini hadir ada 50 pendeta ya, Secie ya. Mereka sedang belajar kursus ya. Di waktu itu Hario Sesiong sebagai pemateri dari 37 faktor pencerahan. Semuanya, semoga Tuhan kitab saya bisa dimengerti. Secie dari Yayasan Buddha Seci Indonesia yang telah berkenan membagikan buku-buku Dhamma kepada kita semua. Semoga buku-buku ini memberikan manfaat bagi kita untuk kemajuan batin kita. Terima kasih juga dengan secara tidak langsung kepada Master Sangyen yang telah memberikan buku Dhamma yang luar biasa ini. Terima kasih. Kanten nama ya, kanten. Tolong dibaca ya. Kanten ya Rama, semua kanten. Kanten. Pertama-tama saya mengucapkan Kanen ya, atau anumodana kepada para relawan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia yang telah berkenan hadir di sini dan juga memberikan berkah bagi kami dengan membagikan buku-buku Dhamma ya. Dan saya ketahui bahwa buku Dhamma ini sangat baik sekali, 37 faktor pencerahan, dan buku ini merupakan buku yang penting. Tetapi menariknya buku ini adalah ya ditulis dengan bahasa yang mudah kami mengerti, mudah dimengerti, dan memberikan banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini akan memberikan manfaat terutama untuk bagaimana bekal di dalam batin. Bagaimana mereka itu pada saat mengabdi itu mengerti bahwa buku ini ya, Dhamma yang disampaikan dalam buku ini akan membekali mereka dengan tulus mengabdi kepada masyarakat. Apa yang mereka lakukan itu justru memberikan keberuntungan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada masyarakat. Yang paling penting dari seorang pengabdi adalah ya, selain bisa memberi kepada orang lain, seorang pengabdi juga bisa memberikan Dhamma kepada dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, bahwa ada kemajuan batin dari apa yang mereka lakukan. Tidak semata-mata memberi, tetapi juga mereka bisa belajar, melatih diri, dan mengimplementasikan Dhamma itu ke dalam
aksi ataupun kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat. Sehingga nanti kelak yang muncul adalah kebahagiaan, bukan kekecewaan. Kita tahu ada beberapa misalnya memberi dengan pamrih. Bagi mereka mungkin pamrih walaupun itu sangat halus sekali. Tetapi kalau mereka itu mengerti dhamma dan kalau mereka juga membaca buku-buku 37 faktor pencerahan ini justru akan memberikan pengawasan kepada diri mereka. Hey, apa yang kita lakukan itu harus tulus, ikhlas, tanpa aku, anata, seperti apa yang ada di dalam buku tersebut. Saya kangen sekali kepada para relawan Seci. Ya, semoga suatu hari kami juga bisa belajar, kemudian berkunjung ke tempat para relawan Seci berada. Nah, begitulah Seseng Sece ya. Jadi yang selama ini 37 faktor kita kenal sebagai yang tadi juga telah disampaikan oleh Master ya, adalah pondasi untuk belajar ajaran Buddha. Tapi tentunya kita tidak tertutup kemungkinan untuk para pandita juga mereka bisa membacanya ya, sehingga saling memperkuat ya Seseng Sece ya. Nah, inilah yang sudah kita sebarkan ya. Jadi di Magabudi itu dari keterangannya adalah 100 set yang kita berikan kepada mereka ya Seseng Sece ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nih Seseng Sece bisa merasakan ya. Bukan hanya dari kita relawan Seci saja yang memamin hal itu ya, tapi di luaran kita juga mengajak dari aliran lain juga bisa memahami ya apa sih isi buku dari apa yang ditulis oleh Master ya, dengan mudah dimengerti, mudah dibaca, dan dengan kata-kata yang sangat simpel ya. Baik, Kangen Seseng Sece semua, saya akan bacakan malam hari ini pemenang kuis kepada Bumbeng Sesyong dari Medan, kemudian Tegi Sece dari Jambi, Tehani Sece dari Pluit. Sesyong. Oh, Tegi ya. Ya, Sesyong ya. Tegi Sece dari Jambi ya. Sesyong. Oh, Sesyong ya. Oke. Tegi Sesyong dari Jambi ya. Tehani Sece dari Pluit. Yeni Lukita Sece dari Medan. Elita Sece dari Palembang. Jasman Sesyong dari Medan. Ruli Sece dari Medan. Ini Petrus atau Petrus ya? Petrus Sesyong dari Palembang. Melisa Sim Sece dari Medan. Siti Sece dari Medan. Ling Tekong Sesyong dari Pusat. Hevi Triana Sece dari Palembang. Selamat kepada Seseng Sece semua. Ya, mudah-mudahan betul ya Petrus Sesyong ya. Baik. Kangen semuanya telah mendapat hadiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang tidak mendapat hadiah juga tetap semangat ya. Kita menjawabnya di dalam hati, tapi benar atau tidak kita bisa koreksi di sini ya. Baik, Seseng Sece. Mungkin ada yang mau berbagi Seseng Sece sebagai pemenang kuis, apa yang dirasakan pada malam hari ini, apa yang disampaikan oleh Master, apakah merasakan sesuatu? Silakan berbagi Seseng Sece. Ini jam berapa? Oh, jam 21:11. Masih ada yang mau berbagi? Ada Seseng Sece? Masih ada? Kita beri kesempatan untuk satu orang lagi. Ya, kita izin sama co-host ya. Apakah ada yang mau berbagi? Atau pada sudah persiapkan untuk besok ya? Ini saya tunjuk deh. Mungkin di sini Siti Sece
mau berbagi mewakili Medan? Kan Suryanto, Sece, ni hao. saya sharing sedikit lah. Ya, silakan. Ini ya, tadi ada di ini ya, pikiran-pikiran kita nih mesti harus kita jaga dengan baik, karena pikiran kita ini adalah pelopor. Jika pikiran kita mempunyai cara pandang yang menyimpang ke arah jahat, dengan sendirinya tubuh kita juga bisa melakukan perbuatan jahat dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Master selalu mengingatkan kita untuk mengucapkan kata-kata baik, menjalin jodoh baik, dan menciptakan karma yang baik supaya di kehidupan kita ke depannya ya jangan selalu bertemu hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin itu aja sharing saya, Suryanto Tan Sesiung. Saya juga mau canhui ya, minggu sering lupa ya karena biasa pasien di pagi hari ya. Minggu biasanya udah lewat, oh ternyata minggu ini pasien ya. Udah tahu-tahu udah jam 9 jadi nggak sempat ikut ya. Jadi menurut saya Dharma ini memang sangat penting ya. Kalau ada waktu usahakan untuk ikut ya. Walaupun tidak bisa full ya. Seperti biasanya pagi hari saya juga mencoba untuk mengikutinya ya. Walaupun kadang-kadang sudah waktunya untuk berangkat kerja nggak sempat. Karena menurut saya apapun yang kita dapatkan, kalimat apapun yang bisa mempengaruhi kita, membuat kita menjadi lebih baik itu sangat penting. Kan-ennya Sesiung sudah diberi kesempatan. Kan-en Siti Sece ya, tapi benar ya. Sesiung Sece, kita dengar tadi Master juga ada sampaikan ya, bahwa sanin ya, pikiran bajik ini juga itu pun akumulasi dari waktu ke waktu. Perbuatan baik, perbuatan jahat sekecil apapun itu juga akumulasi ya. Jadi sama-sama mengakumulasi hal-hal baik ataupun buruk ya. Tapi kalau perbuatan yang baik sekecil apapun, kalau diakumulasi ya selalu berbuat tanpa kita sadari, kita tetap menjalankan hal-hal yang baik ya. Itu juga akan membuat kita punya hati jernih ya, Sesiung Sece. Jadi kadang-kadang saya lihat celengan bambu ini juga ada satu, saya terinspirasi juga ya. Walaupun kita lihat itu koin ya, setiap pagi bangun kalau ada koin masukin saja Sesiung Sece. Timbulkan niat baik kita ada. Jangan lihat uangnya, tapi lihat niatnya dulu. Kalau niatnya yang terbangunkan, itu kita keluar, kita sudah membuat satu niat. Kalau ada ketemu hal apa, kita bisa membantu orang nggak? Kita bisa menyisihkan sedikit rezeki kita nggak? Itu akumulasi itu akan kembali kepada kita. Percaya atau tidak, Sesiung Sece boleh buktikan. Dan ini juga kita selalu dengar dari Master. Apa yang dilakukan itu tidak semata-mata itu langsung besar. Ya akumulasi sorry ya Sesiung Sece, saya punya internet tadi terlempar keluar, sekarang baru masuk lagi. Baiklah Sesiung Sece, melihat waktu juga telah lewat 16 menit, kita sampaikan sudahin sampai di sini saja ya Sesiung Sece ya. Mungkin besok kita akan lanjut lagi Singwasyang di pagi hari ini, di pagi hari ya. Baik Sesiung Sece, sebelum kita tutup ya, terlebih dahulu saya kan kepada Johannes Sesiung, kepada Hoklai Sesiung, kepada Linda Sece, Siti Sece, dan Sesiung Sece yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar dari Master
kita bisa wujudkan dalam tindakan nyata dengan hati yang penuh sukacita ya Sesung Sece. Baik, sebelum kita akhiri, apakah malam ini ada kosakata? 感恩师公上人开始，感恩师姑师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, Bab 16, Panjang Usia Tata Gata, episode 1550. Dikarenakan sebab dan kondisi dari karma buruk, tidak pernah mendengar nama dari Triratna. Chan Hui Ji, Gata pertobatan. Wang Xi Shuo Zao Tu E Ye, Jie You Wu Shi, Han Chen Chi, 从身语意之所生，尽对佛前求忏悔。Semua karma buruk yang telah kuciptakan pada masa lampau, semua berakar pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang tidak berawal, dimunculkan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Sekarang di hadapan Buddha, aku mohon pertobatan. Zong Yi, kesetiaan dan kebenaran, kesetiaan dan keadilan. Yu, Shi, Ju, Fen, batu dan giok terbakar semua, menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu baik dan buruk, binasa semua. Hao Yuan, Sen Jie Yi, sumpah setia 3 saudara di kebun persik, sebuah peristiwa yang terdapat pada roman sejarah kisah 3 negara, ketika Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei mengambil sumpah persaudaraan pada sebuah upacara di kebun persik. Zui Nie, dosa. Zheng Yi, keadilan. Fa Gui, hukum dari ajaran. Xie E, kejahatan. Zhi Yu, mengembangbiakkan, memelihara, menumbuhkan. Kan'en Shigu Shibo, Zao Shang Hao. Kan'en Mabel Xiaopusa ya, kan'en semua Sesung Sece. Mari sebelum kita akhiri, mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master ya. Silakan co-host bisa tampilkan. Baik, 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及善人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，大家请坐。Ya, baik, kan'en Sesung Sece. Sampai jumpa besok hari ya, Mingtian Cien. Kan'en Tacia. Ya, kan'en. Kan'en Sesung Sece, Durian Totan Sesiung, Mingtian Cien. Mingtian Cien. Kan'en Sesiung Malam ya. Sece. Kan'en Tacia. Henry Merlin Sesiung. Ya, kan'en. Ingat ya, yang belum absen Sesung Sece, silakan. Surya. Ya, kan'en Lin Chuyin ya, kan'en.